Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim asrafa salatu wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada sore hari ini menjelang buka, saya akan isi dengan kultum kuliah 7 menit, tapi mungkin bisa lebih ya, injury time, mengenai masalah pernasaban. Jadi seperti ini, ada 3 hal yang menjadikan patahnya teori seorang yang mengatakan dirinya baru-baru aja ini sebagai seorang keturunan Rasul bermarga Azamat Khan, yang ingin disebut sahihun nasab lah gitulah, yang nasab yang sahih seperti ini. Ada 3 fakta yang saya akan sampaikan. Yang pertama, mereka dari kalangan, dari keturunan daripada Syed Abdul Malik yang mengaku sebagai keturunan Syed Abdul Malik, yang nantinya sebagai seorang yang berketurunan bermarga Azamat Khan. Baru-baru ini saja ya saya melihat mempunyai tradisi bertawasul kepada Said Ahmad bin Isa al-Muhajir. Jadi sebelum dekade ini tidak mendapatkan record, saya tidak mendapat keterangan mereka bertawasul kepada Said Ahmad bin Isa al-Muhajir. Padahal Said Ahmad bin Isa al-Muhajir adalah founding father pertama Alawiyin dari Jarul al-Husaini yang berhijrah dari Basrah ke Hadramaut itu, yang nanti daripada nanti anak keturunan itu salah satunya kepada Syed Abdul Malik ya, Sayyidul Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi dan lain-lain. Jadi itu fakta pertama. Sedangkan dari para habaib hadarim yang emang benar-benar dari sana, yang original, yang sahihun nasab, tradisi bertawasul kepada Said Ahmad bin Isa al-Muhajir adalah tradisi wajib yang emang setiap apa-apa bertawasul dihaturkan dulu kepada Sumailaru Said Ahmad bin Isa al-Muhajir atau Ilallah Ahmad bin Isa. Itu fakta pertama. Nah, saya sedikit kasih keterangan. Mana ada yang mengaku keturunan tapi nyadarnya baru sekarang gitu, bahwasanya itu adalah abah kita, itu adalah datuk kita, tapi lebih cenderung kepada tawasul kepada Syekh Torikoh. Nah, itu udah membuktikan bahwasanya mereka sudah 50-50 keturunannya. Meskipun ya saya mengakui mereka zuriyah Rasul, tapi untuk masalah sahihun nasab saya bisa menentangnya, karena kakeknya pun dari Said Ahmad bin Isa al-Muhajir mereka baru sekarang nyadarnya gitu. Jadi sekarang para habaib berhasil menyadarkan mereka dari keturunan Raden-Raden Jawa, Sunda dan lain-lain sekitaran Nusantara untuk ingat kembali kepada datuknya, yaitu Said Ahmad bin Isa al-Muhajir. Oh, kata siapa? Kita baru nyadar sekarang. Kita iya, dari kalangan tertentu, dari kalangan yang awam, orang Azamat Khan yang awam, mana mereka tahu. Bahkan ada orang yang nge-WA ke saya, minta keterangan ke saya. Mereka baru nyadar sekarang gitu. Ya, ini sudah berarti isyarat ya, mungkin Allah masih sayang, kalian masih disadarkan gitu. Tapi setelah sadar marah ingin mengungguli daripada habaib sahihun nasab. Oh, ini kami itu ini gitu ya, kami ini sahih juga, akhirnya bikin namanya Rabito Azamat Khan dan lain-lain ya. Jadi justru Rabito itu bukan mau menghinakan bukan menghinakan kalian, bukan merendahkan kalian, menyadarkan kalian itu zuriyah juga dari Said Ahmad bin Muhajir, tapi jalurnya seperti ini. Tapi untuk ngasih nasab tidak bisa karena tidak jelas, karena subhat. Bukan masalah subhat itu terputus ya, saya nggak bilang terputus. Subhat itu ya namanya orang ada yang tersubhat. Saya keturunannya ke atasnya subhat. Contoh Gomar bin Durasid bin Haji Ismail sampai kepada Mama Nyi Gede Jemaras, itu adalah salah satu keturunan putrinya saya Sunan Gunung Jati. Itu ada subhat. Meskipun saya bisa aja memaksakan, ternyata ada keterangannya daripada keturunan bin Abdullah, ada bin Tolha dan lain-lain. Oh, saya bisa nulis, bisa. dengan mimpi, dengan isyarat, dengan nanya-nanya. Tapi oke lah buat sendiri saya
Saya cari untuk fadhail amal saya, untuk bikin semangat diri saya. Oh ternyata Masya Allah kakek kami dari seorang yang emang mubalik juga, saya harus semangat. Untuk diri sendiri aja, bukan untuk didalilkan kepada orang, saya juga Habib Said, itu yang jadi kesalahan. Saya akan tentang sampai ke ujung dunia. Azamat Khan yang ngaku sebagai Said atau Habib, saya akan tentang sampai ujung dunia. Gitu. Karena kalau Habib itu udah spesifikasi khusus, klasifikasi hadarim, ahlul bait, daripada Said Fagil Muqaddam, Said Ahmad bin Muhajir, Thariqah Ba'alawi. Pertama yang digelar Habib adalah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dalam kitab Tajul Arus min Jawahirul Qamus. Nah, ini sekarang Raden Jawa, ini Habib ya, ini fitnah gitu. Ya, fitnah di kalangan, maksud fitnah dalam bahasa Arab, fitnah itu terjadi nanti ada kesalahpahaman. Fitnah itu gitu kan, bukan berarti menuduh. Fitnah dalam bahasa Indonesia sama bahasa Arab beda nih artinya nih. Fitnah di sini adalah nanti ada kesalahpahaman, ya, ada ketidakjelasan gitu di kalangan orang awam gitu. Itu yang fakta pertama ya. Jadi kalian itu baru sekarang nyadar bahwasanya kalian ada keturunan Said Ahmad bin Muhajir. Mana ada tawasul di dalam thariqah kalian dimasukin Said Ahmad bin Muhajir? Enggak ada. Kecuali kalau ente lagi baca Simtud Duror, baca Ratibul Attas, Ratibul Haddad. Baru dimasukin tuh, ente baru nyadar sekarang. Siapa yang ngasih sadar itu para habaib tuh, terima kasih sama para habaib udah ngingetin nih orang-orang Azamat Khan yang Raden Jawa udah lupa. Ingatnya sama itu sih gelar raja-rajanya saja sih gitu. Mungkin ada hikmah kenapa kalian sedikit disubhatkan dalam keturunannya ini. Mungkin kalau kalian disadarkan kalian sudah tidak kuat memegang gelarnya, bakal dijadikan disalah artikan itu gelar. Tapi para habaib yang dari Hadramaut sudah terbukti, sudah dari dulu berhijrah. Ini kan Hadarim awal, Hadarim kedua, ada Hadramaut awal, Hadramaut Tsani, dari Nasr Abad dulu. Mereka sudah berkeliling, berhijrah, berdakwah, jadi mubaligh. Sudah tidak mempan lagi masalah gelar-gelaran gitu, sudah tidak lagi dibanggakan gitu. Nah, itu ya. Fakta pertama tuh. Fakta yang kedua. Nah, fakta yang kedua adalah thariqah yang diamalkan oleh para marga Azamat Khan kecenderungan adalah thariqah Kurdistan. Thariqah Kurdistan dari Basrah, dari Baghdad. Enggak salah. Ini saya bukan lagi menyalahkan ya, jangan sensitifan lah itu, jangan main lapor. Jadi thariqah Kurdistan ini adalah thariqah dari jalur ya Kurdi Basrah yang tidak melestarikan dan tidak ada tradisi pengenalan nasab keturunan Rasul, tapi hanya nasab dan sanad thariqahnya. Itu fakta. Ya kalian pasti tahu thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah silsilahnya, tapi nggak tahu kok silsilah darah kalian karena tidak jadi tradisi. Fakta, udah itu fakta. Jangan baperan lah. Karena saya juga terlibat di dunia thariqah, Mu'tabarah, Nahdlatul Ulama, di dunia-dunia kayak gitulah gitu. Jadi udah paham. Dan juga saya masuk ke thariqah Kurdistan. Emang dulu juga saya emang terlibat di thariqah itu. Kebetulan Allah kasih anugerah dapat 2 interaksi thariqah, ada Al-Bala' Ba'alawi, ada Farhabaib, Sahihun Nasab, ada juga yang thariqah Kurdistan Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi saya kolaborasikan, ini ambil hikmahnya gitu. Ya aneh aja yang thariqah Kurdi baru aja tahu gelarnya, baru cuman tahu 5 atau 6, dan itu yang ke atasnya rada syubhat langsung mengucapkan saya Sayyid Habib, ya itu yang saya jadi masalah gitu. Benar nggak? Nanti 1000 orang, saya bilang jutaan orang lah, bahkan jutaan orang yang sedikit ada terahnya itu nanti berbondong-bondong ingin diakui. Waduh, ternyata saya Sayyid ya. Nah, padahal mereka sudah lupa. Oke, fakta ketiga. Fakta ketiga adalah emosional. Ginilah. Profesor Dr. Said Agil Siraj pernah mencaci maki jenggot, cingkrang, budaya Arab, bangsa Arab dan lain-lain. Tapi setelah itu ada beberapa videonya dia bilang saya giringi keturunan raja, maksudnya keturunan Raja Cirebon. Berarti kan Arab. Karena semuanya zuriyah itu pasti Arabi. Karena Rasulullah, kita beda pendapat nih. Rasulullah daripada minal Arabi, Sayyidul Arabi wal Ajami. Tapi Rasulullah Arab dari Bani Ismail. Ya.
Paham ya? Dari Bani Ismail itu pasti Arab. Nah, tidak mungkin secara emosional seorang yang keturunan Rasul yang masih ada darahnya Arab mencaci maki Arab. Profesor Syed Agil Sirat bilang dia keturunan Sunan Gunung Jati, tapi di sisi lain mencaci maki Arab. Nah ini secara emosional terputus teori ini, berarti sudah nggak ada lagi darahnya. Ibarat ginilah, orang yang sudah bertahun-tahun ya sudah tidak ada lagi darahnya karena menikah dengan yang selain dari keturunannya ya, dengan orang ahwal dan lain-lain, mungkin bisa jadi mereka tidak mengenali nasab awalnya. Yang keduanya bisa aja karena sudah tidak ada darahnya lagi, antipati, membenci nasab awalnya. Jadi ini semua membuktikan ya bahwasanya Azaman Khan itu, saya bilang itu tidak terputus, tetap terahnya ada. Cuman Allah kasih hikmah, mereka ada di beberapa generasi keturunannya Allah hilangkan, biar jadi hikmah, biar mereka mencari lagi keturunan datu-datunya, yaitu Said Ahmad bin Muhajir kepada Said Abdul Malik. Setelah ngaku sudah dapat, jangan dong melangkahi daripada orang yang ngasih ilmu ente tentang nasab. Itu para habaib dari Hadarim, itu mereka yang jaga nasab dengan waro bikin Rabita Al-Alawiyah, meskipun baru 1928, tetapi secara profesional. Yang raja-raja Raden itu tidak secara profesional, hanya sebagai secara tradisional gitu. Ya, tidak dijadikan lembaga, tidak ada data statistik, tidak disekolahkan kepada namanya ilmu statistik. Salah satu namanya Syed Habib Idrus Alwi Al-Masyhur. Habib Idrus Al-Masyhur, beliau sampai disekolahkan sampai S2, S3 untuk meneliti tentang masalah ilmu nasab, statistik. Jadi bukti bahwasanya Rabitatul Alawiyah adalah lembaga yang sudah profesional, yang sudah teruji. Staf-stafnya Rabitatul itu orang-orang yang memang ahli dalam ilmu itu, dan dari turun temurun ada namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas, Maktab Daimi, ketua Maktab Daimi Rabitatul Alawiyah Jakarta. Beliau itu anak daripada Sohibun Nasab, jadi ahli nasab di Jakarta, di Betawi, namanya Habib Muhammad Al-Attas. Beliau anaknya diturun-temurunkan ilmu nasab ini. Mereka jadi ahli-ahli ilmu dalam bidang nasab. Jadi semua staf Rabitatul Alawiyah satu ahli nasab dan menjadi ahli di bidang ilmu nasab, Sohihun Nasab. Jadi Habib Ahmad Muhammad Al-Attas itu adalah ulama yang masih ada sampai sekarang, yang masih menjaga rahasia-rahasia bagaimana keterjagaan Sohihun Nasab para habaib di dunia. Nah, Rabitatul Alawiyah jadi rujukan sampai Sultan Hasanah Bolkiah, Perdana Menteri Brunei, minta nasab ke Rabitoh, tapi tidak diberikan. Kenapa? Karena nggak sesuai syaratnya kurang. Hatta itu presiden pun kalau minta nasab nggak dikasih kalau itu kurang syaratnya gitu.